Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayol hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayol hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, di hari Jumat di bulan Syafar. Masih diberikan Allah kepada kita kesehatan, kesempatan, keringanan langkah serta kekuatan iman hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan ibadah Jumat yang merupakan kewajiban yang mutlak yang harus kita laksanakan di setiap Jumat. Salawat dan salam kembali kita haturkan ke ruh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita mengharapkan syafaatnya insyaallah di hari-hari yaumul qiyamah nanti kita tergolong kepada golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini khatib memberikan motivasi, dorongan, berwasiat agar marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah di sela-sela kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tetap ingat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, terutama melaksanakan ibadah solat yang merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, namanya kehidupan ini pasti berakhir dengan kematian. Setiap ada awal, pasti ada akhir. Inilah namanya kehidupan. Maka dalam hal ini, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan bekal kita setelah terjadinya akhir dari kehidupan kita ini? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allah sudah mengingatkan kepada kita, Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa ternyata setiap kehidupan itu pasti berakhir. Maka selama kita hidup, persiapkanlah bekal untuk akhirmu. Persiapkan bekal untuk negeri akhirat kita. Karena mau tidak mau, kita pasti dan harus sampai ke negeri akhirat. Mau tidak mau, pasti kita sampai ke negeri akhirat yang namanya adanya kehidupan setelah adanya kematian. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, setiap diri kamu harus mempersiapkan bekal untuk akhiratmu. Setiap diri kita. Berarti kita wajib mempertanggungjawabkan diri kita, mempertanggungjawabkan keluarga kita, dan memberikan bekal untuk negeri ukhrawi kita. Maka dalam Al-Quran ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Setiap kamu harus mempersiapkan dirimu sendiri untuk bekal akhiratmu. Lalu kemudian setiap kita harus menyiagakan diri kita, memberikan nilai-nilai ibadah, menabung kita, berinvestasi kita untuk diri kita, bekal untuk ukhrawi kita. Maka dengan jelas Allah katakan ini, jangan kamu kira kamu akan hidup selamanya di atas dunia. Tidak. Jangan kamu kira kamu akan selamanya muda. Tidak. Jangan kamu kira selamanya kamu sehat walafiat. Tidak. Suatu saat yang sehat jadi sakit, yang muda jadi tua, yang hidup pasti mati. Maka Allah sudah mewanti-wanti kepada kita, sudah memperingatkan kepada kita. Kalau kamu orang yang beriman, maka persiapkanlah, yakinkan dirimu bahwa negeri akhirat itu ada. Yakinkan kepada dirimu dengan keimananmu bahwa setiap manusia itu pasti berpulang ke rahmatullah. Pasti bertemu kembali dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita. Lalu kemudian setelah kita berpulang ke rahmatullah, ada banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan selama kita hidup. Kemana saja kamu pergunakan umur yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Kenapa kamu sia-siakan umur yang kuberikan itu kepadamu? Kemana saja harta yang kuberikan itu kamu pergunakan? Kemana pangkat dan jabatan yang aku titipkan kepadamu engkau gunakan, kata Allah. Banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Ku ampusakum wa ahlikum naro.
Kenapa kamu tidak memperhatikan saudara-saudaramu, keluargamu? Kenapa kamu tidak mengajak keluargamu melaksanakan ibadah? Kenapa kamu sibuk dengan kehidupan duniamu semata? Kenapa kamu hanya mementingkan dirimu sendiri dengan ibadah? Hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan keluargamu, tidak memperdulikan anak-anakmu, tidak memperdulikan istrimu untuk ibadah atau tidak. Kenapa engkau saja yang kau selamatkan? Banyak pertanyaan nanti di akhirat ketika Allah bertemu dengan kita. Maka dikatakan, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Bukan diri kita saja yang harus kita jaga, tetapi termasuk anak kita, termasuk keluarga istri kita yang harus kita pertanggungjawabkan, termasuk harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki harus kita pertanggungjawabkan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian yakinkan kepada dirimu, kepada diri kita masing-masing bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Lalu kemudian setelah adanya kematian ada kembali kehidupan. Maka disitulah bekal kita nanti untuk kita persiapkan. Setelah adanya kematian ada kembali kehidupan, disitulah bekal yang harus kita persiapkan. Maka dalam hal ini banyak ulama yang menafsirkan ayat ini dengan berbagai penafsiran pemahaman. Salah satunya Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir. Beliau menafsirkan ayat ini. Kenapa Allah ulang-ulangi dalam ayat ini 2 kali kalimat ittaqullah? Kenapa Allah sampai 2 kali mengulang-ulangi kalimat ittaqullah? Bertakwalah kamu kepada Allah. Taukid, mengkuatkan. Kenapa Allah kuatkan sampai 2 kali dengan kalimat ittaqullah dalam ayat ini? Ternyata menurut penafsiran pemahaman Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa dalam ayat ini yang pertama Allah bertujuan dengan kalimat ittaqullah itu untuk menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itulah melaksanakan ibadah, sholat, melaksanakan puasa, zakat, haji bagi yang sanggup, melaksanakan hablum minan nas, menjalin hubungan sesama manusia, saling asih dan asuh, saling memperhatikan, saling bantu membantu. Inilah kalimat yang pertama, maksudnya melaksanakan perintah Allah. Salat wajib, peduli terhadap keluarga wajib, mengajari mendidik anak-anak wajib. Karena dikatakan ku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bukan diri kita saja yang harus kita jaga, termasuk anak dan keluarga kita harus kita jaga. Mari sama-sama kita mengarahkan kepada anak-anak kita supaya tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, tetap melaksanakan sholat, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini yang pertama menurut Imam Al-Qurtubi. Lalu kemudian yang kedua menurut Imam Al-Qurtubi adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan tercela yang tidak boleh kita lakukan. Ini kalimat ittaqullah yang kedua. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan tujuannya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak
dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Para anak-anak muda kita masih banyak yang lalai dengan permainan dunia. Masih banyak yang hobinya main handphone Android, sehingga lalai terhadap waktu, lupa melaksanakan ibadah kepada Allah, lupa untuk negeri akhiratmu akibat dari permainan-permainan dunia yang notabene itu sudah dirancang. Suatu saat nanti akan aku berikan kepada umat Islam permainan yang bisa melalaikan untuk agamanya. Inilah sudah terbukti. Ini zaman ini sudah terbukti. Anak-anak kita sudah sibuk dengan permainan handphone, sehingga tidak pernah lagi terdengar begitu kita selesai sholat maghrib bacaan Al-Quran di rumah. Tidak boleh. Ini tidak bisa kita pungkiri. Anak-anak kita sekarang 75-80% begitu selesai sholat maghrib mereka sibuk dengan permainan game masing-masing, memegang handphone masing-masing, bermain ke sana kemari. Jarang sudah kita dengarkan kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran didengungkan dari rumah ke rumah setelah selesai sholat maghrib. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini Imam Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita ingin selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, kita harus punya 3 kekuatan. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, kita harus mengoptimalkan, kita harus meyakinkan dengan seyakin-yakinnya rasa iman harus tertanam dalam jiwa kita. Iman, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah, percaya betul terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut akan larangan Allah, dan wajib melaksanakan perintahnya. Ini iman. Lalu yang kedua, ilmu. Sehebat apapun seseorang itu, sekuat dan apapun dia ibadahnya, kalau tidak punya ilmu maka tidak afdol. Harus punya ilmu. Siang malam kerjanya sujud terus, sholat terus, tapi tidak punya ilmu. Maka kata Rasul, orang yang punya ilmu itu akan diangkat Allah derajatnya. Diangkat Allah derajatnya. Orang yang punya ilmu. Sholat kita siang malam, ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak bagus bacaannya, tidak punya ilmu. Ini yang kata Imam Al-Qurtubi harus kita miliki. Yang kedua ini, ilmu. Maka wajiblah bagi kita untuk menuntut ilmu. Wajib. Setiap mukmin laki-laki dan perempuan wajib hukumnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Lalu yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi adalah amal. Inilah amal. Salat kita, sedekah kita, bantu kita dengan sesama yang membutuhkan. Rasa sosial kita bina, kita jaga, saling asah, saling asuh dan asih kita. Kalau demikian,
Insyaallah menurut Imam Al-Qurtubi tadi, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Selamat kita adalah nanti tujuan persiapan untuk negeri ukhrawi kita. Mudah-mudahan kita semua dengan khutbah singkat ini, mari sama kita gugah kembali hati kita masing-masing. Mari sama kita camkan, tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa hidup ini akan berakhir, pasti berakhir. Maka persiapkanlah diri kita sebelum kehidupan kita ini berakhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil bari'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi yamadda arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma anil arba'atil khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa adna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alluhu min fadlihi wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.